Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Di bawah langit kelabu Tokyo, pada pagi yang dingin di tahun 1926, seorang pemuda berdiri di depan jendela istananya. Pemuda itu adalah Hirohito, yang baru saja naik tahta sebagai Kaisar Jepang, menggantikan ayahnya, Kaisar Taisho. Dalam hatinya, ia merasakan beban yang begitu berat. Sebagai kaisar, Hirohito bukan hanya pemimpin bangsa, tetapi juga simbol dari tradisi dan keberlangsungan Jepang. Masa pemerintahan Hirohito dimulai dengan ambisi besar untuk memodernisasi Jepang. Di balik wajah tenangnya, Hirohito menyimpan impian tentang Jepang yang kuat dan sejahtera. Ia melihat kemajuan industri di barat dan ingin membawa negaranya menuju kemajuan serupa. Namun, ambisinya untuk modernisasi Jepang tidak datang tanpa konflik. Di tengah usahanya untuk memajukan Jepang, Hirohito terperangkap dalam pusaran politik militerisme yang semakin kuat. Para jenderal dan pejabat tinggi militer mulai memegang kendali, memanfaatkan kekuasaan Hirohito untuk mendukung ambisi ekspansi militer mereka. Di hadapan Dewan Militer, Hirohito kerap merasa terpojok, menyadari bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak selalu sejalan dengan visinya untuk Jepang. Pada tahun 1937, Jepang memasuki Perang Tiongkok-Jepang kedua, yang merupakan salah satu episode paling gelap dalam sejarah Jepang. Hirohito, yang seharusnya menjadi simbol perdamaian, menyaksikan dari kejauhan saat tentaranya melakukan kekejaman di Tiongkok. Malam demi malam, ia tidak bisa tidur, dihantui oleh gambaran tentang kehancuran dan penderitaan yang disebabkan oleh bangsanya sendiri. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Jepang terlibat semakin dalam konflik global. Hirohito, yang awalnya mendukung strategi militer untuk melindungi Jepang, mulai meragukan keputusan-keputusannya. Dia bertanya-tanya apakah jalan yang dipilihnya adalah jalan yang benar. Puncaknya adalah pada tahun 1945, ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bagi Hirohito, ini adalah saat yang paling menghancurkan. Hatinya hancur melihat bangsanya menderita, dan ia sadar bahwa perang ini harus diakhiri. Dalam salah satu momen paling penting dalam sejarah Jepang, Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keputusan ini diambilnya bukan karena kekalahan, tetapi karena cintanya kepada rakyatnya dan keinginannya untuk menyelamatkan Jepang dari kehancuran total. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Hirohito muncul di radio untuk menyampaikan pengumuman kekalahan Jepang. Suaranya tenang, namun penuh dengan rasa tanggung jawab. Kita harus menanggung hal yang tak tertahankan dan menahan hal yang tak tertahankan. Kata-kata ini akan dikenang selamanya sebagai simbol dari akhir perang yang menghancurkan. Setelah perang, Hirohito bukan lagi kaisar yang dianggap sebagai dewa. Ia menjadi manusia di mata rakyatnya. Seorang pemimpin yang harus menavigasi Jepang melalui masa-masa sulit. Selama beberapa dekade setelah perang, Hirohito bekerja keras untuk membangun kembali Jepang, membawa bangsa itu dari reruntuhan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pada tahun-tahun setelah perang, Jepang mulai bangkit dari puing-puing yang ditinggalkan oleh konflik. Tokyo, yang pernah hancur lebur oleh serangan udara, perlahan-lahan membangun kembali dirinya.
Gedung-gedung baru mulai menjulang, jalan-jalan yang dahulu sunyi kini dipenuhi oleh kendaraan, dan Jepang berusaha bangkit kembali dengan semangat yang tak tergoyahkan. Namun, di balik perkembangan yang pesat, Hirohito terus merenungkan perannya dalam sejarah. Dia kerap mengasingkan diri di sudut-sudut istana, memandangi lukisan-lukisan dan artefak-artefak yang mengingatkannya akan zaman dahulu kala. Ada beban berat yang tak pernah lepas dari hatinya. Perasaan bersalah atas penderitaan yang dialami rakyat Jepang dan negara-negara lain selama perang. Dalam upaya untuk menemukan kedamaian batin, Hirohito mulai menghabiskan lebih banyak waktu mempelajari biologi kelautan, sebuah minat yang telah lama ia miliki sejak masa mudanya. Ia mendirikan sebuah laboratorium di istananya dan menghabiskan berjam-jam setiap hari mengamati makhluk-makhluk laut yang dikumpulkan dari berbagai tempat di Jepang. Bagi Hirohito, dunia bawah laut menjadi pelarian dari kesulitan dunia atas. Dunia yang penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Meskipun terfokus pada sains, Hirohito tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kaisar. Ia menyadari bahwa Jepang membutuhkan arah baru, dan ia mendukung langkah-langkah reformasi yang diinisiasi oleh pemerintah pasca perang. Hirohito memberikan dukungannya pada perubahan konstitusi, yang mengubah posisi kaisar dari dewa hidup menjadi simbol negara dan persatuan rakyat. Ini adalah transformasi besar dalam sejarah Jepang, dan Hirohito menerima perubahan tersebut dengan kesadaran bahwa ini adalah cara terbaik untuk membawa Jepang ke masa depan yang lebih damai. Pada tahun 1956, Jepang diterima kembali dalam komunitas internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Momen ini adalah simbol dari penerimaan kembali Jepang sebagai bangsa yang damai. Meskipun Hirohito tidak tampil di panggung politik internasional, merasakan kebanggaan dan harapan akan masa depan Jepang yang kini telah menemukan tempatnya di dunia yang baru. Namun, tidak semua orang melihat Hirohito sebagai simbol harapan. Ada yang menganggapnya bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi selama perang. Hirohito memahami bahwa luka sejarah tidak mudah sembuh. Dan ia menerima bahwa sebagian dari rakyatnya dan dunia internasional mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Di dalam hatinya, ia selalu merasa terbelah antara kewajiban sebagai kaisar dan rasa kemanusiaan yang mendalam terhadap penderitaan yang telah terjadi. Pada tahun-tahun akhir hidupnya, Hirohito sering terlihat di Taman Kekaisaran, duduk di bawah pohon sakura yang sedang bermekaran. Bunga-bunga yang berwarna merah muda melayang lembut ke tanah, seperti melambangkan siklus kehidupan yang terus berulang. Hirohito tahu bahwa masanya hampir habis, tetapi ia berharap bahwa masa depan Jepang akan lebih cerah daripada masa lalunya. Ketika Kaisar Hirohito wafat pada 7 Januari 1989, Jepang berkabung. Seluruh negeri merasakan kehilangan yang mendalam, bukan hanya karena kepergian seorang kaisar, tetapi juga karena berakhirnya sebuah era. Era Showa, yang dipimpin oleh Hirohito, adalah era yang penuh dengan kontradiksi, kebesaran dan kehancuran, perang dan perdamaian, kesedihan dan harapan. Meskipun sejarah mungkin akan selalu mengingat Hirohito sebagai figur yang kontroversial, di hati banyak rakyat Jepang, ia adalah kaisar yang membawa negara mereka melalui badai dan menuju ketenangan. Di dalam taman istana, bunga-bunga sakura terus bermekaran setiap musim semi, mengingatkan bangsa Jepang akan masa lalu yang kelam dan harapan akan masa depan yang damai. Meskipun dihantui oleh bayangan, masih bisa bersinar terang di bawah sinar matahari yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran,
tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.